Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits was-salasun. Hadis ke-30. An Abi Tha'labata Al-Khusani Jursum ibn Nasir radhiyallahu anhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khusani, Jursum ibn Nasir, ini adalah namanya. Abu Tha'labah itu adalah kunyah beliau. Oleh karena itu termasuk faedah kitab ini, kitab Al-Arba'in Nawawi adalah mengabarkan kepada kita tentang kunyah para sahabat, ya, nama para sahabat dan kunyahnya. Sekalipun sahabat Abu Tha'labah ini masyhur dengan apa? Kunyahnya. Dia masyhur dengan kunyahnya. Oleh karena itu namanya saja diperselisihkan. Ada yang mengatakan Jursum ibnu Nasir, ada yang mengatakan Jursumah ibnu Nasir, ada yang mengatakan Jurhum, dan ada yang lainnya. Karena beliau terkenal dengan apa? Kunyahnya Abu Tha'labah Al-Khusani. Banyak meriwayatkan hadis. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Farada yakni aujaba, mewajibkan. Faridah, dengan itu salat fardu, maksudnya salat wajib. Ya, jadi farada bermakna di sini adalah apa? Aujaba, wajib. Faraid yakni jamaknya faridah, yaitu wajib. Tapi apakah sama wajib dengan fardu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama ahli usul. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara wajib dengan faridah. Jadi kalau dikatakan farada, aujaba, itu tidak ada perbedaannya. Wajib ya faridah. Ya, ini pendapat mayoritas ulama ahli usul. Adapun orang-orang Hanafiyah yang bermadhab Abu Hanifah, mereka membedakan antara faridah dan wajib, dan ini bukan tempat untuk memerincinya. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian melalaikannya. Janganlah kalian melalaikannya. Yaitu dengan apa? Meninggalkan kewajiban tersebut. Atau dengan melakukan tetapi kurang sempurna. Misalkan sholat, ya, melalaikan kewajibannya mungkin dengan meninggalkannya. Atau dengan melakukannya tetapi tidak sempurna. Tidak khusyuk, tidak sesuai, tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, kewajiban dan sunnah-sunnahnya, ya, atau melakukannya dengan malas. Ini semuanya termasuk apa? Melalaikannya, melalaikan dari kewajiban. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Baik. Di sini ada satu pembahasan. Farada fara'id. Faridah oleh para ulama dibagi menjadi dua macam. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Apa perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah? Apa perbedaannya antara fardu ain dengan fardu kifayah? Perbedaannya, kalau fardu ain yang dilihat adalah orangnya, ya. Adapun fardu kifayah yang dilihat adalah adanya amalan tersebut. Ya. Sekali lagi saya ulangi, perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah apa? Adanya perbuatan tersebut. Contoh, misalkan apa? Adzan. Kalau sudah ada adzan, sudah ada yang adzan, khalas, ini berarti apa? Yang lain adalah gugur. Enggak harus semuanya kemudian apa? Adzan. Kalau semuanya adzan ya berarti gimana? Saingan nanti. Baik. Atau sholat jenazah atau mengurusi jenazah, memandikan, menguburi, wajib seluruh kaum muslimin sedunia ini untuk mengurusinya kalau ada yang meninggal? Tidak. Jadi kalau sudah ada yang mengurusi berarti apa? Yang lain adalah gugur. Ini namanya fardu kifayah. Yang inginkan adalah adanya perbuatan tersebut, adanya orang yang adzan,
adanya perbuatan adzan tersebut, adanya perbuatan iqamah, adanya orang yang mengurusi apa? Jenazah dan sebagainya. Baik, berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain yang diinginkan adalah masing-masing pelakunya. Seperti kalau sholat 5 waktu misalkan. Sudah ada yang melakukan. Pokoknya sudah ada yang melakukan. Benar ini? Atau masing-masing harus melakukan? Masing-masing harus melakukan. Ini fardu ain. Gak boleh. Ya udahlah, saya wakilkan. Tidak boleh. Kalau fardu ain, ya, fardu ain tidak bisa. Karena yang dimaksud dengan fardu ain adalah pelakunya. Tapi kalau fardu kifayah, yang dimaksudkan adalah adanya amalan tersebut. Paham ini ya? Paham? Jadi, apa perbedaan fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah adanya amalan tersebut, perbuatan tersebut. Tapi kalau fardu ain, yang diinginkan adalah pelakunya, orangnya. Ya, orangnya. Sehingga tidak gugur, masing-masing harus melakukan. Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan, khalas, sudah. Yang lain adalah gugur. Contohnya fardu ain adalah apa? Salat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, ya, rukun Islam, itu semuanya fardu ain. Adapun kalau fardu kifayah, contohnya tadi adzan, ya, atau amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, ini adalah apa? Fardu kifayah. Secara umum adalah fardu kifayah. Demikian juga salat jenazah, ini adalah fardu kifayah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi batasan-batasan. Jadi menggariskan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian menerjangnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Al-hudud yang dimaksud di sini ada 2 macam. Al-hudud, ya, yang dimaksud dalam hadis ini ada 2 macam. Perintah. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai apa? Larangan-larangan. Dua-duanya ini adalah apa? Termasuk hudud, batasan-batasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil bahwasanya perintah merupakan hudud firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu menerjangnya. Yang dimaksud di sini tilka hududullahi fala ta'taduha. Di sini ada hududullah, di sini adalah perintah. Itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu melalaikannya, meninggalkannya. Jadi perintah itu disebut dengan apa? Hudud. Baik. Adapun dalil bahwasanya larangan itu juga termasuk hudud, firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala taqrabuha. Ingat, kalau tadi perintah fala ta'taduha. Tapi kalau larangan tilka hududullah fala taqrabuha. Janganlah kalian mendekatinya. Ya, mendekatinya. Kalau yang dilarang mendekati adalah larangan. Kalau larangan itu fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam tentang perzinahan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Jadi kalau larangan dilarang untuk mendekati. Apa boleh melakukannya? Melakukannya boleh atau tidak? Nggak boleh. Kalau mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Dan ini lebih dalam daripada sekedar larangan. Jangan kamu berzina misalnya. Ya, dalam maknanya dengan jangan kalian mendekati perzinaan. Ya, berarti yang dilarang adalah segala perantara yang dapat menjerumuskan kepada perzinaan. Ya. Yang kedua, kalau mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Nah begitu. Jadi maknanya lebih dalam daripada sekedar larangan. Baik. Jadi kesimpulannya, al-hudud
Ya, hudud Allah Subhanahu wa taala, batasan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada yang berupa perintah, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Tidak boleh kita melanggarnya, tidak boleh kita meninggalkan, tidak boleh kita melalaikannya, melupakannya, ya, seperti sholat, ya, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah larangan, tidak boleh kita mendekatinya. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi apa? Melakukannya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hal, beberapa perkara, maka janganlah kalian menerjangnya, melanggarnya. Baik. Ini lebih khusus. Jadi wa hadda hududan ini umum, mencakup perintah dan larangan. Kemudian faradha faraidha ini lebih khusus. Wa harrama asya'a ini lebih khusus juga. Baik. Kemudian jadi mengharamkan itu maksudnya apa? Melarang. Ya, wa harrama asya'a itu mengharamkan, yakni melarang. Kemudian wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala diam dari beberapa perkara sebagai tanda kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya atau bertanya-tanya tentangnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan perkara. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, ya, secara jelas, wadih. Kalau itu perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak perlu kita berlebih-lebihan di dalam bertele-tele di dalam mencarinya. Karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan karena lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini, ikhwani, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai hadisun hasan. Apa hadis hasan itu? Hadis hasan adalah apa? Derajat yang lebih bawah, ya, lebih bawah daripada hadis sahih. Ya. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang khafifud dhabt, ya, yang kuat tetapi kekuatannya itu sedang, ya, bersambung, sanadnya bersambung dan tidak syadz dan tidak ada kecacatan di dalamnya. Yakni sama seperti sahih, cuma perbedaannya hadis hasan dengan sahih itu, kalau hadis sahih itu hafalannya apa? Kuat orangnya, perawinya yang meriwayatkan hadis itu apa? Kuat. Ya, kalau kita menggambarkannya, gampangannya, kalau hadis sahih itu orang-orang yang meriwayatkannya misalkan hafalannya 80%, 90 atau 100. Adapun kalau hadis hasan itu ya 60 lah nilainya. Jadi tidak terlalu apa? Kuat dan juga tidak terlalu lemah. Jadi sedang, pas-pasan istilahnya. Ini namanya hadis apa? Hasan. Baik. Hadisun hasan rawahu ad-Daraqutni. Perhatikan, ad-Daraqutni. Kenapa saya suruh perhatikan ad-Daraqutni dengan menfathah apa? Ra. Ya. Adapun yang masyhur adalah dengan apa? Ad-Daraqutni dengan mendoma ra. Baik. Wa ghairuhu dan selainnya, tetapi yang lebih sahih insyaallah adalah dengan menfathah ra. Memang ada, saya lihat di dalam kitab Al-Ansab oleh As-Sam'ani dengan menfathah ra. Tapi kebanyakan dalam kitab-kitab seperti dalam Wafayatul A'yan atau Dhabtul A'lam, ya, juga yaitu dengan menfathah ra, ad-Daraqutni. Baik. Hadis ini, ikhwani, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala sebagai hadis hasan karena beliau sebagaimana dalam pembukaan kitab ini mensyaratkan agar semua hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini adalah hadis yang sahih atau hasan minimal. Tetapi hukum yang dicetuskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ini dikritik oleh sebagian para ulama. Seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jamil Ulum Al-Hikam, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah apa? Cacat. Ya,
sahih, sanadnya adalah lemah. Dengan alasan hadis ini adalah terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Sebab rawi dari sahabat Abu Tha'labah adalah makhul. Seorang rawi bernama Makhul. Dan Makhul ini tidak mendengar dari sahabat Abu Tha'labah. Makhul tidak mendengar dari Abu Tha'labah. Baik, kalau tidak mendengar dari Abu Tha'labah, sahabat Abu Tha'labah, berarti sanadnya terputus, munqati', terputus. Sedangkan munqati' adalah termasuk hadis yang lemah. Paham ini ya? Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung, ya, seperti dari Makhul, dia tidak mendengar dari gurunya, dari Abu Tha'labah. Kalau tidak mendengar, bagaimana dia meriwayatkan? Berarti terputus sanadnya. Kalau terputus, berarti tidak kita ketahui siapa yang menyambungnya. Kalau tidak diketahui, berarti adalah apa? Hadisnya adalah lemah. Oleh karena itu, yang benar hadis ini adalah lemah. Hadis ini adalah lemah, dan ini adalah salah hadis pertama di antara hadis yang lemah di dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya, hadis Arba'in Nawawi ini berjumlah 42. Sekalipun beliau mengatakan apa? Al-Arba'in, 40. Sebab 40 ini hanya sekedar untuk taghlib. Orang Arab biasa menggenapkan ya 42, tetapi ngomongnya adalah apa? 40 sebagai digenapkan. Itu biasa. Dan tidak mengapa dalam kaidah bahasa Arab. Baik. Ajaibnya ya 42 dilebihkan oleh Imam Nawawi. Ajaibnya dua hadis dalam kitab ini adalah apa? Lemah. Hadis yang pertama adalah hadis 30 ini. Dan nanti insya Allah akan ada hadis yang lain yang itu juga lemah. Berarti ada dua hadis. Nah, kalau ada dua hadis yang lemah berarti masih tetap berapa? 40. Seperti nama Al-Arba'in Nawawi, Al-Arba'un 40 ini tetap apa? Tidak tercacat insyaallah taala. Baik, karena hadisnya lemah, maka seperti antum dengar tadi, kita tidak mensyarahnya secara apa? Panjang. Tapi kalau memanglah hadisnya ini sahih, itu maknanya adalah seperti tadi. Hadis ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membagi ya syariat Islam ini menjadi berapa? 4 macam. Ada perintah, maka janganlah kalian melalaikannya. Larangan, maka janganlah kalian menerjangnya. Kemudian batasan, maka janganlah kalian menerjangnya. Kemudian yang terakhir adalah masalah-masalah yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nggak perlu kita bertele-tele untuk membahasnya. Ya, kalau itu masalah-masalah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu kita bertele-tele untuk membahasnya.